Harga emas naik di perdagangan awal pekan di tengah harga minyak turun setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menahan serangan baru terhadap Iran dengan harapan kesepakatan cepat dan mengurangi kekhawatiran terhadap inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi. Keinformasi komoditas, harga emas naik di perdagangan awal pekan di tengah harga minyak turun usai Trump tahan serangan baru ke Iran. Harga batu bara turun tipis akhir pekan lalu dan selama sepekan melemah di 1,3%. Sementara harga minyak mentah anjlok di awal pekan dibayangi kebijakan Trump menunda serangan baru ke Iran dan ekspektasi akan mencapai kesepakatan. Harga emas naik di perdagangan awal pekan di tengah harga minyak turun setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menahan serangan baru terhadap Iran dengan harapan kesepakatan cepat dan mengurangi kekhawatiran terhadap inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi. Dikutip dari Reuters di Senin pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, harga emas di pasar spot menguat 0,4% di 4.055,76 dolar Amerika per troy ounce. Emas mengawali minggu ini dengan relatif baik namun kenaikannya masih terbatas mengingat ketidakpastian di pasar minyak dan Timur Tengah. Dikutip Refinitiv, harga batu bara acuan Newcastle mengakhiri perdagangan Jumat pekan lalu di 134,00 dolar Amerika per ton, harga turun tipis 0,04% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Secara mingguan, batu bara melemah 1,03% dari posisi 13,40 dolar Amerika per ton di akhir pekan sebelumnya. Meskipun berakhir melemah, permintaan dari Asia masih memberikan penopang bagi harga batu bara. Impor batu bara thermal Asia diperkirakan meningkat selama 3 bulan berturut-turut di Juli. Kenaikan terutama berasal dari China, Jepang, dan Korea Selatan yang meningkatkan pembelian untuk menghadapi puncak kebutuhan listrik musim panas. Harga minyak dunia anjlok hampir 5% perdagangan awal Asia Senin setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda serangan baru terhadap Iran. Langkah ini memunculkan harapan ketegangan di Timur Tengah dapat mereda dan Selat Hormuz bisa kembali dibuka. Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun 4,64% di 83,85 dolar Amerika per barel. Harga minyak mentah WTI Amerika merosot 4,74% menjadi 80,66 dolar Amerika per barel. Meski turun tajam di awal pekan kedua, kontrak tersebut masih mencatat kenaikan lebih dari 20% sepanjang bulan lalu setelah konflik antara Amerika dan Iran kembali memanas. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI melemahnya semakin dalam di 6,51% di level 79,15 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 1,7% di 16.965 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,32% di 4.119 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,23% di 4.632 ringgit Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melanjutkan momentum positif dengan menguat di awal pekan dan kembali bergerak di bawah level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika di tengah indeks dolar Amerika melemah tajam. Dikutip dari RTI hingga perdagangan Senin siang tadi per pukul 12:19 waktu Indonesia Barat, rupiah menguat di 0,11% di level 17.984 per dolar Amerika. Intraday rupiah sempat menguat ke 17.960 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,22% di 17.950 per dolar Amerika di perdagangan Senin pagi. Sementara indeks dolar Amerika pada pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau melemah di 0,22% dan sudah meninggalkan level 100 ke posisi 99,697. Indeks dolar Amerika melemah tajam terjadi setelah Jepang dan Amerika melakukan intervensi bersama di pasar valuta asing untuk menopang yen yang berada di sekitar posisi terlemahnya dalam 40 tahun terakhir. Kementerian Keuangan Jepang mengkonfirmasi intervensi pembelian yen bersama di Jumat pekan lalu senilai 58,97 miliar dolar Amerika. Langkah tersebut mendorong penguatan yen dan ikut menekan dolar Amerika yang merosot lebih dari 1,5% di sepanjang pekan lalu.
Selain itu, penguatan rupiah ditopang merendahnya harga minyak mentah yang melandai dengan adanya rencana kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara intraday di 18.001 rupiah. Ini update jelang penutupan, pemirsa. Pasca penutupan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat berdasarkan data RTI berbalik menguat di 0,13% dan ditutup di level 17.978 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.792 rupiah, pound sterling di 24.223 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang berada di level 114,79 rupiah. Keinformasi emiten, pemirsa, di mana PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP mencatatkan penyusutan laba 33% year on year di semester pertama 2026, namun pendapatan perseroan naik 11,3% secara tahunan. Tertekannya laba bersih terutama disebabkan meningkatnya rugi selisih kurs yang belum terrealisasi. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP membukukan laba bersih sebesar 3,70 triliun rupiah di semester 1 2026. Raihan tersebut turun 33% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,54 triliun rupiah. Meski demikian, dari sisi operasional, perseroan masih mencatatkan pertumbuhan dengan pendapatan mencapai 41,86 triliun rupiah di semester 1 2026. Realisasi ini tumbuh 11,33% dari 37,60 triliun rupiah di periode yang sama 2025. Pendapatan perseroan dari segmen mie instan bukukan penjualan 31,16 triliun rupiah, segmen dairy 5,64 triliun rupiah, dan makanan ringan 2,54 triliun rupiah. Hal yang sama terjadi di segmen penyedap makanan bukukan penjualan 2,55 triliun, segmen nutrisi dan makanan 750,39 miliar, dan segmen minuman 742,91 miliar rupiah. Seiring meningkatnya pendapatan, perseroan bukukan beban pokok penjualan bengkak 12,32% menjadi 27,49 triliun rupiah dari 24,47 triliun rupiah di semester 1 tahun lalu. Di tengah raihan ini, laba bruto perseroan masih mencatatkan pertumbuhan jadi 14,36 triliun rupiah dari 13,12 triliun di semester 1 2025. Di sisi lain, perseroan catatkan beban keuangan membengkak signifikan jadi 4,09 triliun rupiah per Juni 2026 dari 1,29 triliun rupiah di periode yang sama 2025. Direktur Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Antoni Salim mengatakan, tertekannya laba bersih perseroan terutama disebabkan meningkatnya rugi selisih kurs yang belum terrealisasi dari kegiatan pembiayaan akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Dari sisi neraca keuangan, perseroan membukukan total aset naik jadi 143,98 triliun rupiah dari 135,54 triliun rupiah di Desember 2025. Total liabilitas perseroan membengkak jadi 68,71 triliun rupiah. Ekuitas perseroan naik jadi 75,27 triliun rupiah per tengah tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, di tengah rilis kinerja semester pertama di 2026 secara teknikal saham ICBP tampaknya cukup anomali karena di sepanjang perdagangan hari ini ketika fluktuasi yang terjadi terhadap indeks harga saham gabungan ICBP justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday di sepanjang perdagangan hari ini sekaligus update beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi menguat di 7.125 setelah penutupan di perdagangan akhir pekan lalu masih diperdagangkan di level 6.000-an, tepatnya di 6.975. Beberapa menit pasca pembukaan laju penguatan terbatas ke 7.000, 10.25 melanjutkan penguatan kembali ke 7.050 hingga pada penutupan sesi pertama pada siang tadi menguat ke level 7.200 dan di pembukaan sesi kedua
masih berada di level yang sama dan saat ini beberapa menit jelang penutupan masih bergerak di level 7.200-an pemirsa, menguat di 3,23% dan sekaligus level intraday hari ini tertinggi. Kemudian kita akan coba lihat pergerakan saham ICBP dalam beberapa bulan terakhir. Sebenarnya lebih cenderung mengalami tekanan pemirsa. Tepatnya di perdagangan Juni, ICBP sempat menyentuh di level 6 ribuan. Setelah mengalami koreksi yang cukup dalam karena di 8 Februari masih diperdagangkan di level 8.575. Juli dan Agustus mencoba untuk bangkit dan kembali bergerak ke level 7.200-an hari ini dan merupakan intraday tertinggi jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat pemirsa dari posisi pairnya. Price to earning ratio ada di kisaran di 5,78 kali, PSR di 1,36 kali, PBV-nya masih berada di bawah 1 kali di 0,81 kali dan PCFR di 0,80 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan. IDX Consensus Closing akan segera kembali.